Oke guys, jadi kembali lagi bersama kita di Kempot Kembar Podcast. Nah, jadi kita ini adalah duo kembar yang serumah tapi beda muka dan beda sifat. Benar. Nah, sebelumnya kenalin dulu nama gua Naval Hafiz. Nama gue Jasper Sarsabir. Jadi di sini tuh kita mau membahas apa sih, Pak? Jadi hari ini nih kita bakal ngebahas literasi digital, Pak. Oh, itu dia. Topik yang menurut gua cukup menarik, Benar. literasi digital. Iya. Nah, itu tuh apa sih, Pak? Jadi literasi digital itu kemampuan kita dalam mengolah atau mengakses teknologi yang udah ada di zaman sekarang ini, Pak. Jadi kan zaman sekarang ini zaman modern, udah teknologi ini udah maju pesat banget lah. Nah, benar. Banyak perubahan-perubahan yang ada kan. Jadi kita ini harus memiliki kemampuan supaya kita bisa memanfaatkannya dengan baik, Pak. Nah, gue setuju banget sama apa yang dikatain sama Jasper. Nah, Jasper tuh bilang tadi perkembangan digital di zaman sekarang ini udah berkembang pesat kan. Benar, Pak. Nah, gue juga sendiri gue ngerasain kayak zaman dulu tuh orang-orang kalau misal mau ngobrol sama temennya tuh dia harus lewat SMS-an Iya. atau enggak dia harus kirim-kiriman surat. Menurut gue tuh itu kayak ribet banget. Sementara di zaman sekarang kita sebagai anak remaja kalau kita mau ngobrol sama teman kita tinggal buka WhatsApp terus tinggal chattingan. Iya. Kita buka HP lewat mana ya pokoknya gampang lah kalau kita mau ngobrol sama teman kita. Benar. Bahkan kita bisa teleponan, video call, jadi ngeliat muka satu sama lain padahal kita nggak satu tempat. Iya. Nah, menurut gue tuh itu adalah salah satu contoh dari perkembangan digital yang kerasa banget lah di hidup gue gitu. Nah, tapi dari sesuatu tuh pasti ada sisi positif sama sisi negatifnya kan. Setuju, Nah, benar. gue tuh mau nanya sama lo nih. Hmm. Jadi sisi positif dari perkembangan digital menurut lo apa sih? Sebenarnya ada banyak ya, Pak ya, sisi positifnya. Iya. Tapi gue cuma bisa nyebutin beberapa aja nih biar cepet nih ya. Boleh lah, boleh. Jadi yang pertama tuh kita bisa kerja lewat rumah. Jadi kan kalau dulu kerja tuh harus datang ke kantor ya kan. Iya. Tapi sekarang ini kita udah bisa kerja di rumah. Jadi kita ini sebagai pelajar nih sebenarnya bisa kerja dari rumah. Kita bisa nyari pekerjaan lewat internet, terus kita kerjain lewat dari rumah ya kan. Iya sih. Terus sisi lainnya ini yang paling berasa banget nih ini online shop atau belanja online. Zaman dulu kan kita harus ke pasar nih Nah, iya benar tuh. ya kan? Ribet itu ribet. Benar. Tapi sekarang nih kita udah tinggal buka HP, milih, besoknya datang, Bal. Besoknya itu Iya, itu Wah. udah mudah lah, nggak kayak zaman dulu. Iya, ribet banget. Kalau zaman dulu ribet, hemat terus boros di ongkos kan. Iya, benar. Ini ongkir cuman berapa sih? Udah gitu kan banyak diskon juga, jadi Oh, gratis iya. ongkir. Terus kalau negatifnya apa, Bal? Kalau menurut gua sendiri dari perkembangan digital di zaman sekarang ini tetap aja pasti memiliki sisi negatif. Nah, sisi negatif dari perkembangan digital menurut gua tuh salah satunya tuh kayak mudahnya penyebaran hoax di sosial media. Nah, benar banget, benar banget. Nah, karena zaman dulu kan kita tuh mau dapat informasi susah ya. Nah, di zaman sekarang tuh kita mau ngeakses informasi tuh gampang banget di sosial media. Kita tinggal buka sosial media, kita baca-baca, kita bisa lah dapat informasi yang informasi banyak hal lah pokoknya. Iya, benar. Nah, dari situ adanya kesempatan bagi para orang-orang di mana orang-orang tersebut nyebarin konten. Nah, tapi kontennya tuh nggak benar gitu. Jadi kontennya tuh hoax. Jadi menurut gua tuh itu salah satu sisi negatif dari perkembangan digital. Nah, dari perkembangan digital ini ngebuat kayak penyebaran hoax di sosial media tuh mudah banget. Apalagi orang zaman sekarang tuh kan kadang percaya-percaya aja kan netizen Iya. Indo tuh. Misal ada konten apa, padahal kita nggak tahu bener apa enggaknya, tapi orang-orang tuh percaya. Iya, Terus disebarin. isunya disebarin, Iya, benar. nyebar makin nyebar. Padahal yang dia sebarin tuh dia nggak tahu isinya tuh apa. Benar. Dia cuman kayak FOMO aja lah gitu. Iya. Pengen kelihatan kayak ngerti, padahal so ngerti gitu. Paling update dia ya. Nah, iya. Nah, benar banget tuh yang lu bilang nih. Sekarang nih udah banyak banget hoax-hoax yang sering gue lihat lah. Kadang juga nggak masuk akal sebenarnya. Nah, iya pikiran itu gua. dia. Yang gue bingung nih, motifnya apa sih, Pal? Bikin gituan? Kalau menurut gua sendiri, motif dari sang pelaku ini yang pertama udah pasti dia mau nyari nama. Nah, karena dari konten hoax tersebut, dia bisa ngebuat suatu informasi yang awalnya nggak menarik, dia buat jadi menarik. Walaupun itu sebenarnya isinya tuh bohong gitu. Nah, itu salah satu motif si pelaku ngelakuin hal tersebut. Nah, selain itu mungkin dia pengen kayak nyari sensasi. Mungkin dia ngerasa hidupnya udah tenang, adem, tapi dia tuh nggak suka sama ketenangan itu. Dia malah mau nyari musuh di sosial media, dia nyebarin berita kebohongan. Dia pengen kayak, mungkin bagi dia tuh nyebarin berita kebohongan tuh kayak keseruan lah bagi dia. Jadi
ngelihat orang-orang udah berhasil dibohongin sama dia, mungkin dia bakal dapat kepuasan tersendiri gitu. Merasa keren dia. Iya, dia kayak merasa keren lah udah nyebarin berita hoax, padahal menurut gua kayak ngelakuin itu tuh kayak gak ada gunanya gitu, malah nyesatin bangsa kita sendiri gitu. Nah jadi menurut gua itu sih motivasi dari sang pelaku. Nah karena tadi gua udah ngebahas motivasi pelaku nih, orang-orang kayak gitu udah berserakan kan di Indonesia gitu. Banyak banget. Nah gue tuh penasaran nih Pak, solusinya gimana sih biar kita tuh bisa ngilangin lah kebiasaan seperti itu? Solusi, kalau gue nih biasanya gue ini melakukan teknik verifikasi konten. Teknik apa tuh Pak? Jadi verifikasi konten ini pertama kita lihat dulu nih beritanya, terus jangan kita sebarin dulu. Pertama kita lihat, kita cari kata kunci yang sama dari berita ini, kita cari sumber lain. Nah dari sumber lain ini kita lihat nih informasinya sama apa beda. Kalau sama itu ada kemungkinan berarti benar, tapi kalau beda nih harus kita telah lagi. Misalkan kita langsung ke pelaku utamanya, si pelaku utama dari berita ini. Kita lihat, biasanya kan kita bisa lihat Instagramnya. Kalau orang berbuat sesuatu kan pasti langsung klarifikasi kan. Iya sih, udah banyak lah orangnya. Iya, dari klarifikasi itu kan kita bisa tahu nih berarti berita ini benar atau enggak, real atau enggak nih. Nah jadi itu udah yang paling valid lah kata gue, langsung ke sumbernya langsung. Jadi itu tuh solusi dari lu sendiri gitu? Iya benar. Tapi gue setuju banget sih sama solusi yang lu kasih. Dengan solusi yang lu kasih, kita jadi bisa ngebedain gitu mana yang benar sama mana yang bohong. Ya. Jadi kita nggak tersesat lah kalau udah baca berita. Terus kita lanjut aja ke sesi pertanyaan ya. Nah jadi gue tuh nge-scroll di konten-konten yang udah sering kita buat. Nah jadi banyak netizen tuh yang nanya nih. Nah, gue baca dulu. Oh iya boleh. Bang, tanyain dong ke Jasper. Apa sih pengalaman pribadi dia yang menarik di hidupnya tentang perkembangan era digital di zaman sekarang? Nah, itu dia nih. Netizen tuh kepo sama pengalaman pribadi lu. Aduh, agak malu gue ngomongnya nih. Wah, malu. Udah gak usah malu lah. Ini pertanyaan konten nih. Gak baik buat dicontoh, Pak. Oh iya, apa? Jadi nih, dulu gue nih Pas masuk SMP, itu kan gue baru dapat HP tuh. Jadi di situ tuh gue udah aktif banget lah, kayak bocah baru megang HP gimana sih? Penasaran gitu ya, penasaran. Sampai gue tuh sering kayak nyerang gitu, suka head comment. Waduh, lu udah kayak bocil nyerang nih. Nah makanya itu dia, gue sering nyerang orang lah, head comment lah. Tapi dengan seiring berjalannya waktu nih, gue kan juga udah belajar lah dari pengalaman. Bagus. Banyak kan sekarang kita juga informatika lagi belajar nih tentang literasi digital. Nah iya tuh, berhubungan banget nih. Jadi di situ gue udah belajar lah, gue pengen berubah lah jadi lebih baik. Gue udah nggak pernah lagi head comment kayak gitu, Pak. Tapi Par, kalau lu ngelihat pengalaman lu sendiri nih, lu tuh sebenarnya malu apa enggak sih, Par? tanya malu apa enggak? Malu gue, Bang. Gue sampai buka IG gue yang lama nih, gue hapus-hapusin komennya. Lagian lu bisa-bisanya loh kepikiran buat nyerang secara asal-asalan. Kan itu menurut gua lumayan kocak gitu. Bener, nggak paham gue juga sama gue yang dulu dah. Jujur gua ngeliat apa yang udah lu lakuin, gua jadi ikutan malu sih. Lu aja malu apalagi gue. Nah makanya itu. Wah, lu dengar suara nggak Bang? Azan ya? Suara azan ya? Iya sih kayaknya suara azan. Soalnya udah waktunya sholat asar. Oh iya bener. Waduh sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang pengen gua bahas nih sama lu. Sama gue juga. Cuman karena kita sebagai umat muslim yang baik, kita harus menyegerakan sholat dong. Benar. Yaudah langsung aja. Gua Nopal, Gue Jasper. kita pamit mau sholat.